Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 4 SD. Materi Mari mengaji dan mengkaji Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Adapun tujuan pembelajaran, setelah menyimak video pembelajaran ini, siswa mampu membaca Quran Surah Al-Hujurat ayat 13 dengan baik dan benar. Yang kedua, menjelaskan pesan pokok Quran Surah Al-Hujurat ayat 13 dengan baik. Yang ketiga, membuat paparan tentang pesan pokok Quran Surah Al-Hujurat ayat 13 dengan baik. Yang keempat, menulis Quran Surah Al-Hujurat ayat 13 dengan baik. Yang kelima, menghafal Quran Surah Al-Hujurat ayat 13 dengan lancar. Sebelum kita memasuki materi pembelajaran hari ini, kita melakukan ice breaking bersama-sama. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, bersemangat, Allahu Akbar. Mari kita ulangi lagi. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, bersemangat, Allahu Akbar. Nah, anak ibu yang soleh dan soleha, marilah kita membaca Quran Surah Al-Hujurat bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Shadaqallahul azim. Nah, anak-anak ibu, tadi kita sudah membaca Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Nah, ibu harap kalian selalu membaca dan menghafal Quran Surah Al-Hujurat ayat 13 dengan cara membaca berulang-ulang kali. Kalau perlu membacanya sebanyak 20 kali hingga hafal ya anak-anak ibu yang soleh dan soleha. Adapun terjemahan dari Quran Surah Al-Hujurat yang kita baca bersama-sama tadi, yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Anak-anak ibu yang soleh dan soleha, adapun pesan pokok surah Al-Hujurat ayat 13 bahwa Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan manusia dengan keanekaragaman. Hal tersebut harus kita syukuri dan merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun pesan pokok Quran Surah Al-Hujurat ayat 13 ialah sebagai berikut. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan manusia yang berasal dari seorang pria dan seorang wanita, yakni keturunan yang sama dari Adam dan Hawa yang memiliki derajat yang sama. Tidak ada perbedaan antara suku dengan suku yang lainnya. Selanjutnya, pesan pokok Quran Surah Al-Hujurat ayat 13, Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia itu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Tujuannya untuk saling membantu, saling menghormati, saling menghargai, saling melengkapi, saling bekerja sama. Bukan untuk saling mengolok-olok dan saling memusuhi antara satu kelompok dengan kelompok lainnya, antara suku lain dan suku lainnya, anak ibu.
Bahkan Allah Subhanahu wa taala pun tidak senang terhadap manusia yang menampakkan kesombongan. Kesombongan dalam hal keturunan, kekayaan, atau kepangkatan. Karena sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala atau di hadapan Allah Subhanahu wa taala hanyalah orang yang paling bertakwa atau orang yang beriman. Bagaimana cara sebagai manusia itu yang bertakwa? Ialah dengan cara menjalankan semua perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Selanjutnya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala sesuatu, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Allah Subhanahu wa taala itu Maha teliti, sehingga tidak ada satupun perbuatan manusia yang terlewatkan dari pengetahuannya. Nah, anak ibu yang soleh dan solehah, sampailah kita di akhir video pembelajaran atau materi hari ini. Adapun kesimpulan dari materi hari ini atau pembelajaran hari ini ialah Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan manusia beragam atau berbeda, baik berbeda dalam hal fisik, suku, bangsa, bahasa, maupun agama. Selayaknya kita harus bersyukur atas anugerah tersebut. Dengan adanya perbedaan tersebut, kita harus saling tolong-menolong, saling bekerja sama, dan saling membantu. Bukan saling menghujat atau menjelekkan. Bahkan kita harus hidup berdampingan dengan adanya perbedaan tersebut dengan cara menerapkan toleransi dan menciptakan persatuan dan kesatuan sesuai dengan semboyan negara kita, anak-anak ibu. Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya walaupun berbeda-beda tetap satu jua. Selanjutnya, setelah menyimak video pembelajaran hari ini, anak-anak ibu yang soleh dan solehah, silakan mengerjakan tugas PAIBP sebanyak 4 soal. Kerjakan di buku tugas kalian. Jawablah pertanyaan dengan baik dan benar ya, anak ibu. Cukup sekian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Sebelum mengakhiri video pembelajaran hari ini, marilah kita membaca doa sesudah belajar bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah. Sebelum mengakhiri pembelajaran, mari kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Selalu jaga kesehatan dan jaga kebersihan. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.